dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Nasib PRT, pekerja rumah tangga atau ART di Indonesia, yang sampai sekarang belum ada undang-undang perlindungan hukumnya. Banyak kasus di mana banyak majikan yang sakit jiwa, banyak majikan yang kejam, banyak majikan yang melakukan pelecehan seksual terhadap PRT-nya. Tapi sampai sekarang belum ada undang-undang. Sudah 19 tahun draft RUU PPRT di DPR. Dan sudah 2,5 tahun draft RUU tersebut di meja pimpinan DPR. Tapi tidak ada yang peduli. Apalagi di tahun politik ini mungkin semakin tidak peduli. Akan tetapi tiba-tiba pagi ini Bapak Presiden Jokowi tiba-tiba bersuara agar draft RUU PPRT ini segera disahkan. Ada apa? Inilah Hot Room menuntut paripurna RUU PPRT. Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Dan sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, lawan-lawan saya berdebat selalu kalah kalau saya sudah minum kopi kesukaan saya. Aduh, benar-benar langsung kena kesak. Segar langsung. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini perjalanan RUU PRT ini. Oke, pertama kali tahun 2004 diusulkan, tahun 2004, ya. Kemudian sudah masuk dalam pembahasan tahun 2010. Ya, tahun 2014 terjadi penggantian pemerintahan tanpa ada pembahasan sama sekali. Tahun 2013 sudah finalisasi panja diserahkan ke Balek. 19. Tiba-tiba tahun 2015 dihapus dari prolegnas dan digantikan oleh undang-undang lain yang diajukan oleh PDIP. Ya, berarti sudah 19 tahun lebih RUU ini terlantar dan 2,5 tahun di mejanya pimpinan DPR tidak ada yang peduli, ya, tidak ada yang peduli, ya. Ini dia nih. Tahun 2019 masuk dalam prolegnas, namun PDIP dan Golkar menolak untuk segera disahkan
dengan alasan sosiokultural masyarakat. Jadi yang menolak itu tahun 2019 adalah PDIP dan Golkar. Tahun 2020 balik menyepakati RUU Pelindungan PRT menjadi inisiatif DPR. 2021-2022 mandek di meja pimpinan DPR. Sudah nyampe di pimpinan DPR, tapi tidak ada yang peduli pimpinan DPR. Dan sekarang kita akan tanya, Saudara Willy ini adalah anggota DPR dari partai apa? Nasdem. Partai Nasdem. Apa jabatannya dalam kaitan dengan RUU ini? Ketua Panja. Ketua Panja. Dan inisiator. Ketua Panja dan inisiator, tapi Anda gagal 19 lebih untuk menggolkan. Ada apa? Hah? Apakah karena ini undang-undang yang kering? Gak banyak duitnya atau apa? Saya selalu pegang undang-undang yang seperti abang bilang tadi. Oke. Terus terang bang, saya pagi ini merasa seperti deja vu. Ya. Apa yang terjadi pagi ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Dan Begitu Jokowi bersuara, langsung gol gitu? Ya. Oke. Dan ini tentu pertama ini kado terindah di awal tahun dari sang presiden. Kenapa baru hari ini tiba-tiba Pak Jokowi bersuara? Ya, karena memang setelah mentok di DPR, ini domainnya belum domain pemerintah. Jadi Bang, seperti yang dibalang tadi, ini sudah diplenokan di Badan Legislasi 20 Juli 2020. Setelah itu secara mekanisme diserahkan untuk diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Ya. Sebelum paripurna itu ada mekanisme namanya rapat badan musyawarah. Ya. Saya berulang kali menyampaikan itu di Bamus, bahkan mendapatkan bullying dari teman-teman. Ah, ini kau hari ini usulkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, besok undang-undang supir, undang-undang gali sumur kau tawarkan. Jadi karena Anda direndahkan begitu? ya kalau direndahkan udah biasa. Oh, tapi begitu. ini karena tidak tahunya, lebih banyak paranoidnya, Bang. Ya. Nah, karena apa? Kita bisa berangkat bagaimana standing point seorang Presiden Republik Indonesia pendiri bangsa ini, namanya Soekarno, dia memuliakan sangat luar biasa PRT-nya, Bang. Siapa itu? Sarinah. Sarinah itu, gedung Sarinah itu? Bukan hanya gedungnya, tapi diktat politik pendidikan kaum perempuan itu diberi nama oleh Bung Karno Sarinah. Oh, jadi Sarinah itu adalah nama PRT-nya Bung Nama Karno? tukang asuhnya Bung Karno. Apanya? Tukang asuhnya. Tukang asuhnya Bung Karno? Ya, baby waktu sitter kecil? lah sekarang, Baby, ya. Oh, begitu. Terus? Jadi di dalam pembukaan Sarinah itu, aku persembahkan buku ini untuk Mbok Sarinah. Karena dengan kasih sayang dan cintamu lah aku bisa tumbuh seperti ini. Ya. Jadi begitu mulianya seorang Soekarno dan begitu menghargainya Soekarno. Harusnya kita malu kepada sejarah. Kita ini malu siapa? Saya atau DPR? DPR udah pastilah. Udah DPR yang harusnya malu gitu? Tapi tadi kan pengantarnya tadi para majikan yang abang bilang yang bejat, yang laknat, yang semena-mena pada orang itu. Karena ini masih sudah merdeka, kita masih aja seperti perbudakannya ini kan. Benar. Nah, jadi proses ini memang di DPR sudah selesai, 7 fraksi waktu itu bersepakat, 2 fraksi menolak di dalam pleno Badan Legislasi. Ya. Nah, inilah terkatung-katung proses ini untuk kemudian tidak pernah diparipurnakan. Sampai teman-teman Jala PRT itu membuat sebuah statement cukup sarbet yang digantung oleh DPR, jangan nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga digantung. Jadi inilah kemudian komunikasi kami lakukan dengan masyarakat sipil. Di sini ada Mbak Eva, ada Lita dari Jala PRT, dan ada inisiatif yang lebih bagus sebelum statement Pak Jokowi pagi hari ini, yaitu sebelumnya dari KSP sudah membentuk tim gugus tugas yang dikepalai oleh Wamenkumham, dan ada yang tadi mendampingi Pak Presiden di dalam press conference yaitu Mbak Dani Jaleswari. Nah, komunikasi ini mentok, teman-teman ini mencoba melobi pimpinan DPR mentok, ya kita aja yang setiap hari ketemu meyakinkan ini nggak paripurna. Jadi ini tidak gagal atau terlantar di DPR karena terutama PDIP tidak setuju. Golkar tidak setuju. Pimpinan itu kolektif kolegial. Ya.
Jadi pimpinan belum mengagendakan paripurna. Padahal interupsi di Bamus itu udah berulang kali. Terutama dari partai mana yang tidak setuju? Ya kalau di dalam pleno balik itu ada 2 partai. Yaitu? Ya Ya nggak usah segan-segan. PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Jadi PDI Perjuangan sama Partai Golkar yang... Ya. Hah? Ya, 2 partai itu yang belum bersepakat di dalam pleno balik. Padahal nanti pada waktu pemilu ini PRT ini ada berapa juta ini? Dia ikut voting loh. Ya. Kalau di Indonesia hari ini ada 5 jutaan kurang lebih. 5 juta, kalau 5 juta. Di luar negeri itu buruh migran kita yang bekerja di sektor domestik kurang lebih juga sama 5 juta. Ya. Jadi pentingnya kehadiran rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini tidak hanya untuk pekerja rumah tangga di dalam negeri. Tetapi Abang selama ini sebagai pengacara bisa lihat buntunya diplomasi kita dengan banyaknya kasus-kasus di luar negeri karena kita belum memiliki legal standing terhadap perlindungan pekerja rumah tangga. Apakah ini draft undang-undang yang terlantar di DPR? Ya kalau sejauh ini mungkin seperti itu. Tapi ini kan in out Bang ya. Ini DPR ini kan sebuah ruang politik yang terbuka. Ya. Ada yang mengusulkan seperti saya, Ya. ada yang ikut bersepakat 7 fraksi, ada juga yang menolak. Jadi Oke. DPR ini sebuah medan politik yang kemudian saling bersepakat, saling menolak, dan itulah suatu keniscayaan. Kita istirahat dulu dan saya malam ini tidak akan bisa datang dengan gaya begini Ya. kalau bukan karena PRT saya di rumah. Kita istirahat, kembali lagi setelah yang berikut ini.